Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Al-qail fi kitabihil mubin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Al-qail fi hadithihi innama bu'ithtu mu'alliman muyassira. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala curahan kebaikan, dan tentu sebagai hamba yang kita mengimani bahwa ada tujuan akhir Allah ciptakan kita, yaitu untuk beribadah. Dan tujuan beribadah tadi dibatasi oleh waktu. Ada ajal yang membatasi perjalanannya. Ada al-maut yang menjadi kepastian yang akan terjadi bagi kita sebagai hamba. Lalu semua kita akan pada akhirnya dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang telah kita upayakan. Jika hal itu kita runut, maka sesungguhnya nikmat yang paling berharga sebagai hamba, kebaikan yang sesungguhnya yang sangat kita syukuri keberadaannya sebagai manusia adalah nikmatul iman. Karena nikmat iman inilah yang dapat membuat semua detik waktu ajal yang Allah masih berikan kesempatan untuk kita dalam menjalani kehidupan itu dapat bernilai kebaikan. Duduk kita, berbaring kita, interaksi kita dengan sesama, dengan keluarga, bekerja kita mencari nafkah, itu semua dapat bernilai kebaikan, menjadi nilai ibadah jika landasannya adalah keimanan. Tapi justru sebaliknya, bahkan sholatnya kita, sujudnya kita, zikir, zakat, puasa, haji, umrohnya kita, kalau landasannya bukan atas dasar keimanan, bukan atas dasar keikhlasan, maka semua itu tentu tidak ada nilainya. Karena ibadah yang kita lakukan hakikatnya yang terbaik adalah yang Allah terima. Dan ibadah yang Allah terima landasannya harus berdasarkan iman kepada Allah. Maka alhamdulillah tentunya di bulan yang baik, di bulan Sya'ban ini yang tentu kita dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak melakukan amal-amal soleh, untuk melakukan upaya-upaya yang dapat membuat kokoh keimanan kita, sehingga harapannya ketika nanti kita mendapati diri kita di dalam bulan Ramadan, benar-benar puasa kita, siam kita, qiyam kita, itu landasannya adalah imanan wahtisaban. Hal ini yang tergambarkan ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Usamah bin Zaid bin Harisah yang merupakan anak dari Zaid bin Harisah yang sangat dekat dengan Rasulullah, putra dari seorang ibu yang bernama Barokah, yang dijuluki atau dipanggil dengan nama Ummu Aiman, salah seorang wanita yang bahkan Rasul katakan wanita ahli surga. Usamah bin Zaid ini sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasul, apa sebab dari banyaknya Rasul SAW berpuasa di bulan Sya'ban yang kita berada di dalamnya tentu saja saat ini. Maka Rasul menjelaskan hakikatnya, hadza syahrun yaghfulun nasu anhu. Karena hakikatnya bulan ini, kata Rasulullah, banyak manusia yang lalai, banyak manusia yang justru menunda kebaikan untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan, menundanya sampai tiba di bulan Ramadan. Banyak orang-orang yang lalai akannya. Karena memang bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah, bainar Rajab wa Ramadan, terletak antara dua bulan, yaitu Rajab dan Ramadan. Sedangkan hakikatnya dilanjutkan oleh Rasulullah,
wa hadza syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Sedangkan bulan Sya'ban ini hakikatnya di setiap harinya langsung diangkat semua amal-amal soleh kepada Allah Tuhan semesta alam. Dan ini alasannya mengapa Rasul banyak berpuasa, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Aku sangat menginginkan ketika amal ibadahku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Lalu kenapa berpuasa? Puasa ini hakikatnya adalah bentuk evaluasi kita terhadap amal-amal soleh, khususnya amal-amal sunnah yang telah kita lakukan. Karena hakikatnya puasa ini kita akan berupaya menjaga kualitas dari amal-amal soleh yang lainnya agar dapat bernilai kebaikan, diterima. Karena dengan berpuasa kita tidak hanya menahan diri dari lapar, bukan hanya tidak minum, tapi juga kita diarahkan untuk memastikan bahwa lisan kita, perbuatan kita terjaga, hati kita terjaga dari semua perkara yang mengarah kepada kemaksiatan. Mengapa? Karena hakikatnya dosa dan maksiat yang terkadang tidak kita sadari, itulah penyebab mengapa amal-amal kita tidak maksimal. Karena hakikatnya dosa-dosa tersebut mengurangi kadar keimanan. Bahkan hakikatnya dosa dan maksiat itu membakar, ibarat api yang membakar kayu bakar, ibarat api yang membakar amal-amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Maka alhamdulillah tentunya kita hadir di sini dalam sebuah majelis ilmu, apalagi kita mempelajari tentang perjalanan hidup teladan kita, uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Dan tentu ini insyaallah bagian dari upaya kita dan bagian dari sarana Allah memperkokoh keimanan kita dengan amal-amal soleh. Maka saya doakan insyaallah di bulan Sya'ban yang baik ini, pada hari dan tempat yang baik ini, Allah terima amal ibadah bapak-bapak semuanya, kita semua insyaallah. Allah mudahkan kita semua, bapak-bapak semua sekeluarga untuk terus dalam ketaatan dan istiqomah di dalamnya. Allah terima amal ibadah di bulan Sya'ban dan Allah sampaikan kita semua ke bulan Ramadan. Allah berikan kebaikan di dalamnya, keturunan kita insyaallah dijadikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah yang cintai Allah, kita akan masuk ke dalam pembahasan umur atau saat umur Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk di angka 6 tahun. Kalau sebelumnya kita telah membahas saat Rasulullah dilahirkan lalu disusui ya oleh seorang wanita, Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, wanita yang Allah pilih dari keluarga yang paling terhormat yang ada di sana, dengan karakter yang sangat baik, dikenal oleh orang-orang di situ sebagai pribadi yang jujur. Kosakata yang keluar dari lisannya adalah kosakata yang baik, bahasa-bahasa yang baik, bahasa Arab Fusha yang baik. Dan itu memang tujuan dari orang-orang Quraisy di Mekah, menitipkan anak-anak mereka untuk disusui di Bani Sa'ad, agar anak-anaknya dapat terjaga secara fisiknya, tinggal di perkampungan yang baik, secara bahasanya berinteraksi dengan orang-orang yang masih menjaga bahasa Arab yang murni, bahasa Arab yang fusha, yang belum bercampur dengan bahasa-bahasa yang lain. Lalu dari umur atau ketika disusui sampai usia 4 tahun Rasulullah diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Lalu kembali setelah kita telah bahas ada terjadi fenomena, salah satu kejadian yang di satu sisi karena ketidaktahuannya Halimatus Sa'diyah tentu sangat ketakutan dengan suaminya atas apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tentu kita mengetahui saat ini bahwasanya apa yang dilakukan atau apa yang terjadi kepada Rasulullah, terlebih ketika dadanya dibelah dan dibersihkan, hatinya dibersihkan dari semua hal yang dapat memperburuk karakternya, yang merupakan jalan bagi syaitan untuk menjerumuskannya. Tentu kita tahu itu baik saat ini. Ya, bahkan dalam riwayat dikatakan Rasulullah itu dibelah dadanya 4 kali semasa hidupnya, dan puncaknya nanti ketika saat sebelum di Isra dan di Mi'rajkan, atau peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ini semacam memberikan pesan kepada kita bahwa ketidaktahuan kita akan rencana Allah itulah yang membuat kita khawatir
akan masa depan, khawatir akan semua yang kita jalani di dunia. Kalau seandainya kita tahu apa yang terbaik yang Allah telah siapkan untuk kita, tentu kita tidak mengeluh. Tentu kita akan mendahulukan berbaik sangka. Tentu akan kita berupaya untuk ridha dan menerima semua yang telah Allah berlakukan dan tetapkan bagi kita. Dan itu memang sulit. Dan itu adalah salah satu ujian bagi seorang hamba untuk radin biqadaillahi wa qadarihi, ridha dengan semua yang Allah telah berlakukan. Akhirnya di usia 4 sampai 6 tahun diasuh oleh ibundanya Aminah. Aminah ini secara nasab sangat baik. Dia mempunyai ayah yang bernama Wahab. Aminah berasal dari suku yang dikenal dengan nama suku Bani Zuhra. Bani Zuhra ini salah satu suku yang sangat terhormat yang ada di Mekah, keturunan tentunya dari Quraisy. Aminah punya ayah yang bernama Wahab. Wahab punya ayah yang bernama Abdi Manaf. Abdi Manaf punya ayah yang bernama Zuhra. Zuhra punya ayah yang bernama Kilab. Jadi kata Kilab ini atau nama Kilab ini yang mempertemukan antara nasab Rasulullah SAW, nasab Abdullah dengan nasab ibundanya Rasulullah SAW, yaitu Aminah binti Wahab. Maka dikenal Aminah ini dari Bani Zuhra. Jadi Kilab ini punya anak namanya Zuhra, punya anak namanya Qusay. Ya kan? Dari Zuhra ini lahirlah nanti Aminah. Zuhra punya anak namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak namanya Wahab. Wahab punya anak namanya Aminah. Sedangkan Qusay, Qusay punya anak namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf juga punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Baik. Nah, dari Bani Zuhra ini juga Rasulullah, jadi Bani Zuhra ini keluarga dari sebelah ibunya. Makanya salah satu sahabat yang dianggap paman Rasul dari sebelah ayah. Walaupun secara usia sangat muda, masuk Islam di usia 15 tahun, bernama Sa'ad bin Malik, atau kita lebih mengenal dengan nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sahabat yang punya keutamaan pertama kali memanahkan anak panahnya dalam jihad fisabilillah. Sahabat yang bahkan anak panahnya tidak pernah meleset dan doanya tidak pernah tertolak. Sahabat yang memimpin puncaknya perang Qadisiyah berhadapan dengan Persia, yang setelah itu Persia nggak ada lagi, Pak. Di zamannya Umar bin Khattab, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Malik ini punya ayah namanya Wuhaib. Wuhaib ini saudara kandung dengan Wahab. Jadi Wahab dan Wuhaib. Wahab adalah ayahanda dari Aminah ibunda Rasulullah. Wuhaib adalah ayahanda dari Malik yang punya anak namanya Sa'ad. Jadi Wahab dan Wuhaib anaknya Abdi Manaf, anaknya Zuhra, anaknya Kilab. Makanya Rasulullah dalam satu kesempatan ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat, lalu tiba-tiba muncul Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah memuji dan mengatakan, haza khali, ini pamanku. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu, Pak, paman dari sebelah ayah dan paman dari sebelah ibu penyebutan namanya berbeda. Paman dari sebelah ayah, saudaranya ayah maksudnya itu am. Kalau bibi ammah. Ammun ammatun. Kalau dari sebelah ibu khalun khalatun. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas itu dianggap keluarga dari pihak ibu, maka dianggap paman. Walaupun secara nasab lebih muda dibandingkan Rasulullah SAW. Haza khali, ini pamanku, kata Rasulullah. Ayo tunjukkan kalian mana paman kalian. Ini karena terhormatnya. Jadi Aminah ini wanita terhormat. Kakeknya yang merupakan Zuhra ini seorang pembesar yang sangat dihormati saat itu, selain tentunya Qusay. Mereka adik kakak kandung. Baik, menikah dengan Abdullah dan melahirkan Nabi Muhammad SAW. Jadi secara nasab memang ayah dan ibu Rasulullah ini adalah nasab yang terhormat. Baik, kembali ke sini. Aminah ini ketika Rasulullah kembali, setelah dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah karena kejadian di belah dadanya Rasulullah SAW, yang Halimah khawatir karena ketidaktahuannya itu akan menjadi hal yang buruk bagi Rasulullah SAW. Padahal itu bagian dari cara Allah untuk menjaga dan melindungi Rasulullah SAW.
Ketika di usia puncaknya 6 tahun, Aminah ingin mengajak dan berniat membawa Rasulullah SAW untuk berziarah ke makam ayahnya yang ada di Madinah. Jadi Abdullah itu dulu wafat. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama dikatakan Abdullah itu diutus oleh kakeknya Rasulullah SAW yang merupakan ayahnya, yaitu ya Abdul Muttalib, untuk menyerang perampok yang merampok kafilah dagang mereka yang terletak di dekat kota Madinah saat itu ketika melakukan perjalanan ke Syam. Jadi memang kalau dagang ke Syam otomatis jalannya harus melewati akses Madinah, Pak. Ini nanti yang akan terdampak di perang Badar, lalu selanjutnya perang Uhud. Setelah perang Uhud banyak peperangan, setelah itu puncaknya di perang Ahzab. Ya, jadi sangat merugikan bagi orang-orang Mekah, dan itu nanti akan berhenti. Peperangan itu menjadi normal perjalanan dagang orang Mekah setelah Fathu Makkah, yang diawali dulunya dengan perjanjian damai yang dinamakan Sulhul Hudaibiyah. Riwayat yang kedua, Abdullah itu tidak diutus untuk merangi para perampok, tetapi justru untuk berdagang ke Syam, memimpin kafilah dagang. Tapi poinnya adalah Abdullah ketika itu mampir di kota Madinah, karena memang Madinah ini tidak asing bagi Abdullah karena merupakan keluarga dari neneknya. Kita tahu Hashim, kakeknya Abdullah yang merupakan ayah dari Abdul Muttalib, yaitu menikah dengan seorang wanita pembesar dari Bani Najjar yang bernama Salma An-Najjariyah, kan gitu. Jadi secara keluarga atau secara nasab masih ada keluarga di Bani Adi dan Bani Najjar di sana. Ketika di Madinah, maka Abdullah ini jatuh sakit lalu wafat dan dikuburkan di sana. Karena memang biasanya perjalanan dagang ke Syam itu di musim panas. Sedangkan kita bisa tahu Madinah itu dibandingkan Mekah, kalau musim panas itu lebih ekstrim panasnya. Kalau musim dingin lebih ekstrim dinginnya dibandingkan kota Mekah. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ya umroh contohnya di akhir tahun, di bulan November, Desember, Januari, Februari di awal tahun gitu ya, biasanya sedang musim dingin. Maka Bapak bisa membandingkan antara kota Madinah dan Mekah. Biasanya lebih dingin jauh Madinah dibandingkan kota Mekah ya. Baik. Nah, karena wafat di sana dan di makam sana, akhirnya di usia saat Rasulullah dikandung 6 bulan, maka Aminah ingin mengajak Nabi Muhammad untuk berziarah sekaligus bertemu dengan keluarga yang ada di Madinah, yaitu Bani Najjar. Makanya dalam riwayat Rasulullah pernah bercerita dulu, saya dulu pernah bermain di rumah Bani Najjar, keluargaku Bani Najjar ya, sedang bermain. Baik. Dalam perjalanan pulang setelah berziarah, dalam perjalanan pulang di tengah jalan antara Madinah dan Mekah yang dulu bernama Yathrib tentunya, ada sebuah tempat yang bernama Abwa. Ya. Jadi Aminah itu membawa turut serta budak yang diwariskan oleh Abdullah kepada mereka yang bernama Barokah. Barokah atau lebih dikenal dengan nama Ummu Aiman, yang nanti akan menikah dengan Zaid bin Harithah dan mendapatkan keturunan yang bernama Usamah bin Zaid. Jadi memang sangat muda ya, anak muda atau wanita yang masih muda sudah menjadi budak karena kulit hitam, Pak ya. Kulit hitam, rasis saat itu kalau kulit putih lebih mulia dibandingkan kulit hitam, maka kulit hitam dianggap layak dijadikan seorang budak, kan begitu. Baik, akhirnya karena memang sakitnya keras dan tidak dapat diobati, meninggallah Aminah dan dimakamkan di Abwa tersebut, sehingga Rasulullah diasuh dan dibawa oleh Ummu Aiman saat usia 6 tahun untuk kembali ke Mekah. Baik, mendapati informasi wafatnya ibunda Rasulullah SAW yaitu Aminah binti Wahab, ya, maka kakek Rasulullah SAW yang saat itu masih hidup yang bernama Abdul Muttalib sangat amat sedih, sangat berduka, sehingga saat itu juga dia memastikan saya langsung yang akan menjaga, saya langsung yang akan mengurus cucu saya yaitu Muhammad. Tentu kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu betul bahwa kata Muhammad itu pun dinamakan oleh kakeknya Abdul Muttalib dengan keinginan atau dengan harapan bahwasanya Nabi Muhammad itu akan menjadi orang yang dipuji atau orang yang dimuliakan oleh kaumnya. Walaupun ada riwayat yang lain, Pak, mengatakan bahwa Abdul Muttalib itu asal usulnya dulu dia berdagang ke Syam.
Lalu ketika berdagang di Syam berinteraksi dengan ahli kitab, pendeta-pendeta ahli kitab di sana. Ketika berinteraksi dan ahli kitab itu, pendeta itu tahu kalau Abdul Muthalib berasal dari Mekah, maka dikatakan bahwasanya di situ nanti akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad. Gitu. Makanya Abdul Muthalib ketika pertama kali cucunya setelah pulangnya dia dari Syam bertemu dengan ahli kitab itu lahir, maka dia langsung menamakan dengan nama Muhammad. Itu asal usulnya riwayat yang lain ya Pak. Memang banyak perspektif, banyak riwayat sebenarnya, tapi tidak mengubah esensi tentunya ya. Baik. Akhirnya diasuh, tetapi yang perlu diketahui bahwa Abdul Muthalib ini sudah tua. Walaupun ada 4 perbedaan pandangan ya, saat Rasul berusia 8 tahun tidak ada beda wafat Abdul Muthalib, tapi usia wafatnya berbeda pandangan. Pandangan yang pertama ada yang mengatakan 80 tahun, pandangan yang kedua ada yang mengatakan 95 tahun, pandangan yang ketiga ada yang mengatakan 110 tahun, dan pandangan yang keempat ada yang mengatakan 140 tahun. Tapi tidak ada yang berbeda kalau Abdul Muthalib saat itu usianya sudah sangat tua ketika wafat dan meninggalkan Rasulullah SAW di usia 8 tahun. Jadi selama 2 tahun berinteraksi dengan Rasul, Abdul Muthalib itu menampakkan betapa ia sangat menyayangi dan sangat memuliakan Nabi Muhammad. Ada salah satu riwayat diceritakan bahwa ya, Abdul Muthalib ini pembesar yang sangat dihormati, karena kita tahu dia yang menemukan air Zam-Zam, sumur Zam-Zam, dia yang langsung berhadap-hadapan dengan Abraha, dia yang menyembelih 100 onta untuk menebus Abdullah anaknya. Tentu ini menjadi catatan sejarah yang tidak bisa dihapus. Sehingga di tempat yang bernama Darun Nadwah, tempat berkumpulnya orang-orang Mekah, kepala-kepala suku itu, dikhususkan ada tempat duduk khusus bagi Abdul Muthalib. Jadi tempat duduk khusus seperti singgasana seperti itu. Dan orang-orang tidak ada yang berani duduk. Bahkan anak-anaknya Abdul Muthalib pun segan untuk duduk di sana. Gitu ya. Satu hari Nabi Muhammad duduk di tempat kebesaran atau tanda kebesaran dari Abdul Muthalib tersebut. Sehingga paman-pamannya Rasulullah SAW yang merupakan anak dari Abdul Muthalib langsung berupaya untuk mengambilnya, menurunkannya dari tempat duduk itu. Ketika dilihat oleh Abdul Muthalib katakan, jangan, biarkanlah dia di sana, karena sesungguhnya anak ini akan menjadi orang yang sangat terhormat di masa yang akan datang. Jadi Abdul Muthalib, kata para ulama, karena Abdul Muthalib sudah tahu banyak terkait apa informasi dari ahli kitab sebelum lahirnya Rasulullah. Yang kedua mengatakan bahwa itu harapan, itu doa dari Abdul Muthalib untuk Nabi Muhammad SAW. Tentu Abdul Muthalib musyrik ya Pak ya, menyembah berhala, dan itu ya tidak mengurangi kehormatan Rasulullah SAW, karena Nabi Ibrahim pun ayahnya pembuat berhala, gitu ya, bukan hanya penyembah yang bikin lagi ya kan Pak ya, tapi tidak mengurangi kehormatan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, akhirnya wafatlah Abdul Muthalib tadi. Ketika Abdul Muthalib wafat, jadi Rasulullah itu ya punya paman yang kandung paman seayah. Paman kandung itu maksudnya apa? Paman kandung itu maksudnya ya, ayah Rasulullah punya saudara kandung satu ayah dan satu ibu. Ayah Rasulullah juga punya saudara satu ayah beda ibu. Karena memang kita sudah tahu dulu Abdul Muthalib saat menemukan air Zam-Zam, anaknya hanya satu bernama Haris. Nanti Haris punya anak yang awal-awal masuk Islam bahkan syahid di perang Badar, namanya Ubaidah bin Haris bin Abdul Muthalib, ya kan? Ubaidah ini nanti yang berhadap-hadapan, satu dari 3 orang berhadap-hadapan dengan kaum musyrikin di perang Badar. Jadi punya anak satu doang, Haris namanya. Maka dia bernazar, ya, dia menikah lagi dengan, dikatakan dengan 5 wanita atau 4 wanita yang lain, lalu bernazar kalau dia dikaruniakan dalam waktu yang singkat, dikaruniakan anak laki-laki 10, maka dia sembelih salah satunya, dikabulkan. Maka ia punya 10, dan itu sudah kita jelaskan. Yang 4-nya bertemu saat Rasul menyatakan dirinya sebagai seorang utusan. 2 beriman dan 2 tidak beriman, gitu ya. Nah, jadi Rasulullah ini, ayahnya Abdullah itu punya saudara kandung seayah dan seibu. Ya, satu ayah dan satu ibu. Nama neneknya Rasulullah, ibunda dari Abdullah itu bernama Fatimah. Ya. Jadi menikah dengan
Abdul Muthalib melahirkan 3 anak. Yang pertama Abdullah, yang kedua Abdul Manaf bin Abdul Muthalib yang kita lebih mengenal dengan nama Abu Thalib, dan yang ketiga Sofiyah binti Abdul Muthalib. Sofiyah itu bibi kandungnya Rasulullah, nanti menikah dengan saudaranya Khadijah yang bernama Awam bin Huwailid bin Asad. Jadi Awam ini menikah dengan Sofiyah, melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Zubair. Zubair bin Awam. Jadi Zubair itu anak bibinya Rasulullah SAW, Sofiyah. Sedangkan Rasulullah banyak paman, yang saat itu masih hidup, banyak paman. Ada Zubair bin Abdul Muthalib yang saat itu menginisiasi Hilful Fudul. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Tentu ada Hamzah, ada Abdul Uzza yang kita lebih kenal dengan nama Abu Lahab. Jadi dari ibu yang berbeda. Dari sisi ini kata para ulama, setelah wafatnya Abdul Muthalib mengamanahkan Rasulullah diasuh oleh Abu Thalib. Faktor yang pertama karena kedekatan secara nasab. Kedekatan secara nasab, karena Abu Thalib itu secara nasab lebih dekat dengan Rasulullah karena ia kandung satu ayah dan satu ibu dengan Abdullah yang merupakan ayahanda dari Rasulullah SAW. Jadi memang lebih dekat dan lebih berhak menjadi seorang walinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan paman-paman yang lain, walaupun yang paling kaya saat itu bukan Abu Thalib. Abu Thalib justru dari keluarga yang sederhana, bahkan anaknya banyak, anak-anaknya Abu Thalib itu banyak. Sehingga dia cukup. Sedangkan ia punya tanggung jawab untuk melanjutkan amanah ayahnya untuk memberikan makanan, minuman, jamuan untuk orang-orang yang melakukan haji dan umroh. Itu kan tugas dari sukunya Abdi Manaf. Padahal paman Rasulullah yang paling kaya raya saat itu bernama Abdul Uzza, atau kita kenal dengan nama Abu Lahab, yang punya bisnis, salah satu bisnis terbesarnya adalah bisnis berhala. Jadi dia berdagang berhala, Pak. Jadi ini hikmah yang lainnya, Rasulullah terjaga dari semua perkara yang berkaitan dengan berhala tersebut. Baik Bapak-bapak yang jamaah yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur 8 tahun Rasulullah wafat kakeknya. Ketika wafat kakeknya diriwayatkan oleh Barokah atau Ummu Aiman betapa berdukanya Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah terus mengenang kakeknya, sangat mencintai kakeknya yang usia memang sudah sangat tua saat itu Pak Ada riwayat juga mengatakan bahwa kakeknya itu pulang dari perjalanan dari Habasyah di musim dingin. Jadi memang banyak yang wafat di perjalanan dagangnya. Maka ini nanti yang menjadi sebab mengapa Rasulullah sangat ingin ikut serta ketika pamannya Abu Thalib ingin dagang ke Syam saat usia 12 tahun. Nanti itu Pak ada kelanjutan. Maksud saya bukan kebetulan, tapi memang ada keterikatan antara satu kisah dan yang lainnya. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu dikit. Baik, setelah diasuh oleh pamannya Abu Thalib, kan kita sudah jelaskan pamannya Abu Thalib ini bukan orang yang kaya raya. Dia orang yang sederhana, anaknya banyak. Thalib itu nama anak pertamanya. Makanya dia dijuluki dengan nama Abu Thalib. Ia juga punya anak-anak yang lainnya, punya istri yang sangat baik kepada Rasul dan juga namanya adalah Fatimah. Kalau neneknya Rasulullah SAW itu Fatimah binti Amr. Kalau bibinya Rasul yang merupakan istri dari pamannya Abu Thalib bernama Fatimah binti Asad. Jadi beda bapak walaupun sama-sama Fatimah. Makanya Rasulullah sangat mencintai keduanya, cinta pada neneknya, cinta juga kepada bibinya yang mengasuhnya seperti anak sendiri tadi. Makanya ia namakan salah satu putrinya bernama Fatimah dan menikah dengan anaknya Fatimah binti Asad yang bernama Ali bin Abi Thalib. Gitu Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, karena memang Rasulullah itu, ini kata para ulama hikmah, mengapa Rasulullah itu wafat ayahnya di usia 6 tahun, mengapa Rasulullah itu wafat kakeknya di usia 8 tahun, dan anak kecil ini langsung kata para ulama lahir dalam hatinya rasa untuk prihatin dalam keadaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu berdampak secara psikologis. Dia berusaha untuk memposisikan dirinya untuk tidak merepotkan dan tidak memberatkan atau menjadi beban bagi orang lain, terlebih kepada pamannya yang juga sangat ia cintai, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib sangat cinta kepada Rasulullah, Pak.
Makanya Rasulullah itu sering kali mengatakan Abu Thalib itu bukan paman, tapi dengan sebutan ayah. Sering Rasulullah mengucapkan dengan sebutan ayah. Begitu juga Abu Thalib. Bahkan ketika nanti ketemu dengan Buhairah, Abu Thalib mengaku sebagai ayahnya Rasul, bukan pamannya Rasulullah. Sehingga dibantah oleh Buhairah dengan tanda-tanda yang ada. Buhairah yakin anak ini harusnya yatim, kan gitu. Ya. Jadi sangat cinta Abu Thalib, istrinya juga Fatimah binti Asad sangat menyayangi Rasulullah. Ya, tetapi Rasulullah karena memang yatim dari sebelum lahirnya, wafat ibundanya, wafat kakeknya, sehingga muncul dalam hatinya rasa untuk prihatin keadaan pamannya. Dia tidak ingin menjadi beban tambahan, sehingga dia tidak mau rebutan makan. Maka diperhatikan oleh Abu Thalib, setiap diberikan makanan, anak-anak Abu Thalib yang lain berebutan makan, Nabi Muhammad tidak mau ikut serta. Nabi Muhammad akan makan kalau masih ada sisa, dan itu nyaris sulit ada sisa, sehingga Abu Thalib bilang kepada istrinya, sisakan untuk Muhammad, pisahkan untuk Muhammad, karena Muhammad tidak mau rebutan gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW dari masa kecilnya sudah sangat prihatin dengan keadaan tersebut. Ya, makanya kita mengenal nanti. Ya, langsung kita akan bahas sedikit misalnya, nanti hikmahnya kita akan lanjutkan. Rasulullah SAW itu ketika umurnya saat itu masih sangat kecil di usia 10 tahun, maka Rasulullah SAW berupaya untuk membantu pamannya yang sederhana hidupnya. Membantu pamannya dengan mengembalakan kambing-kambing orang-orang Quraisy yang mereka sebenarnya menitipkan kepada Abu Thalib. Jadi orang-orang Quraisy itu, Abu Thalib itu semacam memberikan tawaran jasa untuk menjaga kambing-kambing dari para pembesar orang-orang Quraisy dengan berbagi hasil. Itu diantara usaha Abu Thalib yang lain. Maka Rasulullah ketika melihat kesibukan pamannya, banyak pekerjaannya, tugasnya juga untuk menjamu para jamaah haji dan umrah. Ketika seumur usia 10 tahun, Rasulullah terketuk hatinya untuk membantu pamannya mengembalakan kambing yang merupakan amanah pamannya. Itu salah satunya. Kan gak mungkin juga secara logika orang-orang Arab langsung menitipkan kambingnya kepada anak usia 10 tahun. Ya kan? Jadi ini pun masih tetap diawasi oleh Abu Thalib. Orang-orang menitipkannya kepada Abu Thalib, dirawat oleh Rasulullah, dijaga oleh Rasulullah dengan sebaik mungkin, dengan seamanah mungkin. Rasulullah sangat amanah di usia 10 tahunnya, sebagaimana hadis yang dijelaskan oleh Ibnu Majah. Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah utus seorang nabi kecuali ia pernah mengembalakan kambing. Para sahabat kan banyak yang nggak tahu tentang masa kecilnya Rasul, Pak ya. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasul, wa anta ya Rasulullah, bagaimana denganmu wahai Rasul? Kata Rasulullah, tentu saja, na'am, kuntu ar'aha ala qararid li ahli Makkah. Tentu saja saya mengembalakan kambing untuk mendapatkan upah beberapa qirat dari ahli Mekah. Hadis ini dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya dan juga disampaikan dalam hadis Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah, yang cintai Allah, Rasulullah sangat amanah menjaganya sehingga ya ada keberkahan bagi kambing-kambing yang dititipkan dan dirasakan oleh pemilik kambing itu ketika dititip dan dijaga oleh Nabi Muhammad. Air susunya penuh, kantong susunya selalu penuh, terjaga dengan baik, ya sehat, badannya gemuk-gemuk, seperti itu, kambingnya produktif, sehingga mereka sangat ya merasa puas atas apa yang didapatkan dari hasil kerjanya Nabi Muhammad, sehingga ya tersebarlah informasi ke seluruh orang-orang yang ada di Mekah. Ada anak kecil, anaknya Abdullah yang dulu ditebus oleh kakeknya Abdul Muttalib dengan 100 unta, ya kan? Kan ini kisah populer pastinya Pak ya. Ada seorang Abdul Muttalib yang menemukan air Zam-Zam yang berhadapan dengan Abraha, terkenal sampai ke orang-orang Romawi. Untuk dicari informasinya oleh orang-orang Persia, menyembelih 100 onta untuk menebus putranya. Pasti informasi ini akan populer, ya kan Pak ya? Ya. Dan anaknya yaitu Nabi Muhammad SAW saat itu memang punya keutamaan, dia merupakan anak dari Abdullah dan cucu dari Abdul Muttalib, sehingga lebih mudah untuk populer. Hanya saja itu bukanlah faktor utama yang membuat Nabi Muhammad diterima. Yang menjadikan orang-orang menerima Nabi Muhammad bukan karena anak Abdullah, bukan karena Abdul Muttalib, tapi karena akhlaknya.
Jadi memang betul Rasulullah semacam mendapatkan jalan karena popularitas dari kakeknya Abdul Muthalib dan popularitas dari ayahnya Abdullah. Tetapi kita juga bisa memahami kalau seandainya popularitas itu tidak diiringi dengan kapasitas Rasulullah, tidak diiringi dengan akhlaknya Rasul, maka ujung-ujungnya akan tenggelam, ya kan Pak ya? Jadi Rasulullah SAW itu populer dengan namanya sendiri karena hasil kerjanya, karena akhlaknya, dan itu yang terjadi. Jadi orang-orang Mekah itu ya membuat atau mengenal Rasulullah SAW sebagai anak yang sangat amanah. Bahkan mereka memberikan gelar dengan gelar Al-Amin dari sejak kecil. Karena sangat jarang ada anak kecil sangat amanah dalam menjaga kambing-kambing yang bahkan memberikan dampak berkah, dampak baik. Ya, jadi memang Rasulullah SAW dengan interaksinya dengan kambing, ya, berternak, atau interaksinya ketika ya Halimatus Sa'diyah mengasuhnya, dan interaksinya nanti ketika misalnya Rasulullah hijrah bertemu dengan Ummu Ma'bad, sangat banyak keajaiban ketika bertemu dengan ya orang-orang yang beternak kambing tadi, banyak keberkahan. Dan Rasul sendiri Pak, makanan yang paling Rasul sukai adalah daging kambing. Makanya sebenarnya agak agak disayangkan kita di Indonesia semua yang buruk-buruk dibilang kambing, ya Pak ya. Ya kan? Kambing hitam gitu. Padahal makanan yang paling enak kambing itu. Nah, itu karena disukai oleh Rasul ya. Rasul suka bagian pahanya, dan ini juga pesan bagi kita, kalau bertakwa, beriman, zuhud, bukan berarti nggak boleh makan enak, ya kan? Ya, Rasul juga makan enak. Yang nggak boleh makannya berlebihan. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Nah, ini kata para ulama secara tidak langsung cara Allah untuk mendidik, cara Allah untuk membentuk karakter dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul dari kecil itu sudah dididik, sudah dilatih. Ini hikmahnya mengapa Rasulullah yatim, mengapa Rasulullah piatu, meninggal ibunya, mengapa Rasulullah ditinggal oleh kakeknya, karena memang Allah yang akan langsung ikut serta, atau Allah yang akan langsung menjamin kehidupan dan menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seharusnya sebagai orang tua, hikmah yang dapat kita ambil bahwa khawatirnya kita itu bukan karena nanti kalau saya meninggal anak saya apakah ada yang jaga, nanti kalau saya meninggal khawatir anak saya kekurangan harta, khawatir nanti kalau dia nggak mandiri sehingga dibuat ya tabungan yang banyak, dibuat asuransi yang banyak, akhirnya karena banyaknya cicilan asuransi dan sebagainya untuk anak-anak di masa depannya, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, dia juga menabung asuransi untuk masa tuanya, lupa sedekahnya, dikit wakafnya, jarang zakatnya, nggak mau mengeluarkan itu semua karena kekhawatiran nanti masa tua, kekhawatiran masa depan anaknya. Padahal kalau kita lihat dari kisahnya Nabi Muhammad dan ayat Al-Quran yang nanti kita akan sampaikan, bahwa kekhawatiran kita akan masa depan anak-anak itu sia-sia. Karena sesungguhnya apa yang akan mereka dapatkan, bahkan dengan atau tanpa adanya kita, hidup atau sudah wafatnya kita, itu tidak ada pengaruhnya. Karena sesungguhnya mereka sudah punya catatan dan takdir rezeki yang kita tidak akan ikut campur masuk ke dalamnya untuk merubah dan menambahnya. Sehingga harusnya yang kita lakukan kalau kita ingin anak ini terjamin masa depannya, solehkan pribadi kita, didik anak-anak supaya mengenal Allah sebagai Rabbnya, Nabi Muhammad sebagai teladannya, Al-Quran sebagai pedomannya. Dan itu tergambarkan dalam surat ya Al-Kahfi ya Pak ya. Cerita panjang ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan seorang yang bernama Khidir alaihissalam, ya kan? Ya, ketika bertemu dengan Khidir, lalu bertemu, kalau kita lihat ada nelayan, kapalnya dilubangi, akhirnya tidak berangkat untuk mencari ikan. Ternyata itu adalah cara agar Allah menyelamatkan dari ya perampok atau dari bajak laut yang mengancam hari itu, yang mengancam saat itu, ya kan? Jadi cara itu cara Allah. Mengapa Allah selamatkan nelayan itu? Karena nelayan itu orang yang soleh. Lalu ketika Nabi Musa dan Khidir bertemu lagi dengan seorang anak, lalu dibunuh anak itu, ya tentu Nabi Musa alaihissalam mempertanyakan, tapi Nabi Khidir akhirnya menjelaskan kalau itu adalah arahan dari Allah. Anak ini kalau nanti dewasa akan menjadi anak durhaka, padahal orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Sehingga kalau dia diwafatkan, Allah akan mengganti dengan anak yang baik.
Yang ketiga, misalnya ada rumah yang hampir roboh, akhirnya Rasulullah berdirikan. Padahal kaum di sana itu justru mengusir, tidak menjamu tidak menjamu Nabi Musa dan Khidir, kan begitu. Ternyata rumah itu adalah milik dua anak yatim. Bukan dua anak yatimnya, tetapi di dalam rumah itu ada harta yang orang tuanya merupakan orang tua yang soleh. Jadi kata soleh ini kata kunci. Kalau bapak-bapak memang sayang untuk anak-anaknya dan berusaha atau berkeinginan masa depan anak-anaknya, karena kita nggak tahu kapan wafatnya, kapan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingin masa depan mereka terjamin, solehkan diri kita, solehkan diri mereka. Kenapa? Apa kata Allah? Inna waliyyallahallazi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya waliku, yaitu orang yang akan bertanggung jawab, yang memberikan, yang maha memberikan jaminan. Al-wali, yang maha memberikan jaminan kepadaku adalah yang menurunkan Alkitab, yaitu Allah. Wa huwa yatawallas sholihin, dan Allah yang akan bertanggung jawab menjamin orang-orang yang soleh. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ini bagian dari cara Allah ingin mendidik Nabi Muhammad menjadi pribadi yang kuat secara karakter, secara personal, dan juga soleh, yang siap nanti untuk menerima wahyu. Baik, sebenarnya ada beberapa, tapi diantaranya Pak ya, kita bacakan sedikit, saya mohon waktunya ya Pak ya. Kan sebentar lagi Ramadan ya. Jadi harus saling memaafkan waktu ya kan. Yang pertama, hikmahnya ketika Rasulullah dari kecil sudah diberikan atau sudah Allah berikan jalan untuk berternak kambing, mengembalakannya. Yang berternak kambing itu nggak mudah Pak, karena ini bukan mengurus benda mati, ini mengurus benda atau makhluk yang bernyawa, ya kan? Apalagi hewan, nggak akan patuh-patuh banget kalau diatur. Nggak mungkin Bapak bisa briefing, nanti kalau lewat jangan makan rumput orang lain ya, kan gitu. Nanti kalau lewat jangan mampir ke rumah Pak Haji sana makan bunga, nggak bisa, ya kan? Maka harus dijaga sehingga melahirkan ada karakter yang sabar, karakter tawadhu, harus disiplin pribadinya. Jadi kata para ulama, lahirlah beberapa karakter yang nanti justru akan menjadi pengaruh, yang memberikan pengaruh yang sangat kuat kepada Rasul ketika Rasul pertama kali diangkat menjadi seorang utusan. Yang pertama as-sabr, karakter sabar. Jadi memang kalau kita ingin mendidik anak kita atau ingin menjadikan anak kita memiliki karakter yang sabar, itu harus dididik Pak. Karena karakter sabar itu enggak tiba-tiba lahir. Ya karena bapaknya sabar, anaknya juga sabar. Enggak. Itu harus ditempa, harus dilatih. Salah satunya adalah diberikan tanggung jawab dan diberikan pengawasan terhadap tanggung jawab itu. Tidak memberikan semua hal yang mereka inginkan, tapi kita memastikan kalau kita berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk masa depannya. Karena pada akhirnya kita mendidik anak-anak kita untuk dapat menghadapi masalah mereka sendiri, untuk dapat menghadapi problem mereka sendiri. Semua kita masing-masing manusia akan mendapatkan ujian. Orang tua yang baik adalah orang tua yang tidak selalu mengatasi masalah anaknya, tapi mendidik anaknya supaya kuat dan mampu mengatasi masalah mereka sendiri. Dan cara yang Allah hadirkan, karakter yang Allah tekankan agar dapat menghadapi masalah yang akan berlaku bagi semua insan adalah sabar. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi Nabi Muhammad udah dididik dari kecil untuk sabar. Jadi bukan sabar itu tiba-tiba karena Nabi Muhammad tetapi memang karena karakter itu sudah ditempa dari kecil. Salah satunya melalui Rasulullah dididik untuk berternak kambing. Ya, kita juga bukan berarti nanti Bapak beli kambing 2 gitu ya, anak-anaknya disuruh ternak kambing, enggak. Berarti diberikan tanggung jawab yang seringan-ringannya, yang mereka harus berusaha untuk melakukannya. Yang kedua dan terakhir mungkin ya Pak ya. Yang kedua yang terakhir di sini, salah satu karakter yang lahir karena memang ditempanya Rasulullah SAW dengan mengembalakan kambing dari sejak kecil adalah asy-syaja'ah, pemberani. Ya, jadi pemberani itu bukan karakter yang dari lahir ada, tapi itu harus ditempa. Pak, kalau kita pernah mendengar nama Zubair bin Awam tadi, Zubair bin Awam itu sangat pemberani. Bahkan orang yang pertama mengangkat pedangnya untuk membela Rasulullah di Mekah. Pemberaninya bukan karena wajar itu anaknya Awam, wajar itu anaknya Sofyan, tidak.
Karena memang dia dididik oleh ibundanya Sofiyah dengan karakter untuk menumbuhkan karakter pemberani. Bahkan dalam riwayat itu dikatakan orang-orang itu menghardik Sofiyah karena sangat keras kepada anaknya Zubair. Jadi Sofiyah itu mendidik anaknya Zubair ini diletakkan di jalan yang gelap, melewati jalan yang gelap, lalu ditinggalkan anaknya di sana, ibunya terus jalan, anaknya di sana ya, ditinggal dalam gelap. Kalau anaknya menangis dibiarkan, diberikan hukuman. Jadi bahkan orang-orang mempertanyakan, wahai Sofiyah, jangan terlalu keras kepada anakmu. Sofiyah dari awal mengatakan, saya ingin anakku menjadi pemberani, dan itu terwujud. Jadi sekali lagi, Rasulullah pun demikian. Rasulullah menjadi pribadi yang pemberani, Pak. Berani nanti mengambil keputusan, berani mengambil resiko, berani untuk mendapatkan ya masalah dan sebagainya untuk menghadapinya. Dan karakter itu bukan tiba-tiba turun, tiba-tiba hadir, tiba-tiba ada, tetapi memang ditempa dan dididik dari sejak kecilnya Rasulullah alaihi wasallam. Jadi banyak nanti kisah-kisah betapa beraninya Rasulullah alaihi wasallam, bahkan dari sejak sebelum diangkat menjadi seorang utusan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu singkat ya. Udah banyak waktunya yang diambil soalnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua insyaallah. Semoga ya di bulan ini ya kita semuanya Allah berikan keberkahan. Nanti di bulan Ramadan Allah terima amal ibadah kita semua insyaallah. Dan setelah itu kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa, pribadi yang lebih soleh, pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih banyak menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Alafu minkum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.